Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Seorang janda nekat bersekutu dengan iblis. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita lanjutkan ceritanya. SMS masuk dari ponselku. Aku jemput kamu ya. Ya, itu adalah pesan dari Mas Aryo. Entah dari mana asal mulanya. Hubungan kami semakin intens. Aku menyadari bahwa posisi ini sangat berdosa karena menjalin suatu hubungan dengan Mas Aryo yang masih berstatus sebagai suami Desi. Mas Aryo berkata bahwa Desi sudah lama sakit kista di bagian rahimnya, sehingga sulit untuk mendapatkan anak. Setiap pulang bekerja, Mas Aryo mampir ke rumah emak, membawakan martabak, pisang keju atau cemilan lainnya. Berulang kali emak dan Riana memperingatkan diriku bahwa tindakan ini salah besar. Tapi mungkin di sisi lain, aku merasakan ada sebuah getaran cinta yang tumbuh kembali semenjak ditinggal Bang Miftah. Tidak jarang aku dan Mas Aryo pergi makan malam berdua di sebuah kafe. Mas Aryo termasuk orang yang sibuk, jadi tidak sulit baginya untuk berbohong pada Desi. Kenapa Desi tidak dioperasi saja, Mas? Tanyaku pada Mas Aryo. Sudah 2 kali, tapi entah kenapa penyakitnya tidak kunjung sembuh. Pakai cara alternatif juga sudah. Jelas Mas Aryo. Jika dilihat dari sifatnya, Mas Aryo sangat mencintai si Desi. Apapun kondisi Desi, dia masih setia mendampinginya berobat ke rumah sakit. Aku sedikit cemburu. Berbulan-bulan menjalin hubungan gelap bersama Mas Aryo membuatku tidak tahan dengan status seperti ini. Aku ingin meminta penjelasan tentang hubungan ini. Mas, malam ini jemput aku ya. Aku mengirimkan pesan padanya. Gak bisa, Lis. Malam ini jadwal kontrol Desi, balas Mas Aryo. Kok gitu? Sejak kapan kamu peduli sama istrimu? Rasa cemburu yang sudah di ujung tanduk. Lama sekali kutunggu balasan SMS dari Mas Aryo, namun tidak kunjung kuterima. Hati-hati, Lis. Emak sudah berkali-kali memperingatkanmu soal hubungan ini. Emak tidak mau kamu menjadi perusak rumah tangga orang, Lis. Ucap emak memperingatkanku. Tidak kok, Mak. Mas Aryo itu sudah bosan sama Desi. Dia mau menikahiku. Jawabku sekenanya. Apa? Jangan main-main kamu, Lis. Emak tidak mau kamu bertindak kelewatan. Lihat saja, Mak. Aku akan membuat Mas Aryo menceraikan si Desi. Aku meninggalkan emak yang duduk bersamaku di depan ruang tamu. Mas, kamu di mana, Mas? Aku kangen. Kukirim SMS pada Mas Aryo. Sabar ya, Lis. Besok aku akan jemput kamu. Kita makan malam berdua. Senyum sumringah terpancar di bibirku. Akhirnya aku akan bertemu sang pujaan hati. Keesokan malam Mas Aryo memenuhi janjinya dengan memakai celana jeans sedengkul, baju kaos berwarna hitam, dan tidak lupa dia memakai jam tangan. Dia tampak seperti pangeran. Aku memoles wajahku supaya terlihat sangat cantik di hadapannya. Memakai baju atasan berwarna biru, malam dengan aksen rendah di lengannya.
dan rok sepan merah muda. Tidak lupa sendal selop dan tas selempang warna senada. Rambut kugores saja. "Ayo Mas." Aku menggandeng tangan kekar Mas Aryo. Kami memasuki mobil hitamnya. Duduk di sampingnya, memangku tas selempang. Kami menuju di sebuah kafe. Rata-rata pengunjungnya adalah kaum elit. Terlihat dari mobil-mobil yang terparkir dengan rapi dan dari pakaian mereka yang branded. "Lis, kamu mau pesan apa?" Saya mau pesan seafood udang saja sama orange juice, Mas," kataku sembari membuka-buka buku menu. "Pastanya 1, seafood udang 1, minumnya orange juice dan mocha float ya," ujar Mas Aryo pada pelayan kafenya. "Mas, aku mau tanya sesuatu," ucapku. "Apa, Lis?" Mas Aryo melepaskan ponsel yang sedari tadi dilihatnya. "Mas, aku ingin kejelasan dalam hubungan kita, Mas." "Maksudnya?" Dia mengernyitkan dahinya. "Iya, aku ingin hubungan yang jelas. Selama ini kita sudah menghabiskan banyak waktu berdua, dan kurasa aku mencintaimu, Mas." "Hah? Yang benar saja kamu, Lis." Dia seolah tidak percaya. "Benar, Mas. Aku mencintaimu. Aku ingin menjadi istrimu, Mas." "Apa? Istriku? Lalu bagaimana dengan Desi, Lis?" "Ya, kau tinggal menceraikannya saja kan, Mas. Lalu menikah denganku. Gampang kan?" "Gampang? Semudah itu menurutmu?" Hah. Dia semakin membuatku kesal. "Mas, aku serius, Mas," aku membentak. "Ya, aku juga serius, Lis. Tapi bagaimana dengan Desi? Dia tidak bisa hidup tanpaku. Aku satu-satunya penyemangat hidupnya," jelas Mas Aryo. "Ya, kan lama-kelamaan nanti juga dia bisa bangkit sendiri, Mas. Mau sampai kapan kamu terus bersamanya? Lagian dia tidak bisa memberimu seorang anak." Aku sungguh kesal padanya. "Apa kamu menjamin akan memberiku anak? Hamil pun kamu tidak pernah." "Mas, aku tidak mau kau permainkan seperti ini. Aku juga punya hati, Mas." Lagi-lagi aku membentaknya. "Siapa yang mempermainkan kamu, Lis? Aku sayang padamu, tapi tidak untuk memilikimu, Lis," ungkap Mas Aryo. Darahku semakin naik mendengar ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Mas Aryo. "Lihat saja, aku akan membuatmu menikahiku." Niatku untuk mendapatkan Mas Aryo sudah bulat. Dia berhasil membuatku nyaman di sampingnya dengan sosoknya yang begitu menawan. Kenapa Desi tidak cepat mati saja agar aku bisa segera dinikahi oleh Mas Aryo? Sudah tahu dia itu hanya parasit di hidup Mas Aryo, masih saja mencari belas kasihan. Setauku Desi adalah wanita yang taat agama. Selain waktu mengantarkan Riana tempo hari, aku juga sempat bertemu dengannya di suatu pusat perbelanjaan. Dandanannya sungguh lusuh, sama sekali tidak menggambarkan bahwa dia itu istri seorang manajer. Berbeda jauh denganku, apalagi semenjak tinggal di rumah emak. Penghasilan kerupuk meningkat drastis, dan aku selalu mendapatkan upah yang lumayan dari hasil menjadi kurir kerupuk emak. Upah itu aku gunakan untuk membeli kebutuhan make up, pakaian modis dan juga tas bagus. Itu sebagai penunjang agar Mas Aryo tidak terlihat malu
saat berjalan denganku. Dia pernah bercerita kepada aku tentang penampilan Desi yang serba tertutup jika sedang jalan berdua dengannya. "Sayang, malam ini kita jalan yuk." Aku mengirim pesan singkat pada sang pujaan hati. Lama sekali menunggu balasannya. Tiba-tiba ponselku berdering. Ada nama Mas Arya memanggil. Dengan gembira ku angkat telepon darinya. "Assalamualaikum Mas." "Waalaikumsalam Lis." "Ada apa Mas?" Begini Lis, malam ini aku tidak bisa menjemputmu. Desi sedang kritis di rumah sakit Lis. Jelas Mas Aryo. "Tinggalkan saja dia Mas," ucapku dengan kesal. "Ya nggak bisa gitu dong Lis. Sudah ya, aku masih sibuk." Dia menutup teleponnya. Dadaku bergemuruh. Sejak kapan dia mulai perhatian pada Desi? Biarkan saja dia mati. Waktu berlalu. Aku semakin diacuhkan oleh Mas Aryo. Dia membuatku semakin ingin memilikinya secepat mungkin. "Berapa Pak?" 13.000 Mbak." Aku menyodorkan uang pecahan 5 ribuan 3 lembar kepada si penjual es kelapa sore itu. Duduk sendirian di pinggir jalan raya, menikmati segarnya es kelapa dengan campuran sirup merah itu. Membuka ponsel dan membaca ulang isi pesan yang pernah kukirim pada Mas Aryo. Kata-kata romantisnya membuatku luluh dan senyum-senyum sendiri. Melihat beberapa foto kami berdua, mesra sekali. Teringat saat aku ingin mencium bibirnya. Dia mengelak. Dia bilang belum saatnya. Kami hanya sebatas pegangan tangan saja. Tidak lebih dari itu. Di seberang kursi kedai ini, aku tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Dua orang wanita yang perkiraan usianya tidak jauh berbeda denganku. Dengan berpura-pura melihat ponsel, sedikit demi sedikit aku menguping pembicaraan mereka. Kedua wanita itu sedang membicarakan tentang temannya yang terkena santet oleh mantan kekasihnya, hingga ia jatuh sakit dan tidak kunjung sembuh. Entah setan mana yang merasuki. Tiba-tiba aku ingin mencoba hal itu, melakukannya pada Mas Aryo dan Desi. Aku semakin mantap dan bersemangat. Segera aku habiskan es degan di hadapanku dan beranjak pergi meninggalkan kedua wanita itu. Di jalanan aku semakin penasaran, ingin mencoba jasa santet untuk mendapatkan Mas Aryo. Aku mencari informasi tentang dukun yang bisa mengirimkan santet dan guna-guna pada seorang. Di sela waktu mengantar kerupuk, aku bertanya pada penjaga warung maupun orang-orang terdekat, berdalih ingin mengobati sakit. Aku menanyakan keberadaan sang dukun santet itu. Cukup lama sekali, hingga aku mendapatkan informasi tentang keberadaan Ki Handi, seorang paranormal. Selama itu juga, aku dan Mas Aryo masih saling berhubungan dengan baik. Kini sudah kudapatkan alamat lengkap rumah Ki Handi. Aku tidak tahu di mana alamat itu berada. Nampaknya di suatu tempat yang lumayan jauh. Tidak ada nomor ponsel yang bisa dihubungi. Hanya bermodalkan tulisan di secari kertas itu. Aku memberanikan diri berangkat menuju desa itu. Pamit pada emak. Ingin mengunjungi saudara jauh Bang Miftah. Tentu saja aku berbohong. Mengendarai motor sendiri. Membawa tas lempang berisikan jas hujan. Di perjalanan aku masih sering melihat sosok wanita berbaju merah dengan rok hitam itu selalu membuntutiku.
Aku sudah terbiasa dengan sosoknya. Dia menampakkan diri sekilas dan masih tetap dengan posisi membelakangiku. Bertanya alamat kepada orang-orang sekitar, memberhentikan motorku, memberanikan diri menanyakan rumah Ki Handi. Dan di sebuah rumah kayu beratapkan seng kayu yang sudah berkarat, semacam pondok di tengah sawah. Di halamannya terdapat jaring persegi sebagai kandang itik miliknya. Sepertinya rumah itu tidak dialiri dengan listrik, karena tidak ada kabel yang melintasi atas rumahnya. Aku diantarkan oleh seorang ibu parubaya yang tahu rumahnya Ki Handi. Ibu itu mengantarkanku sampai di pinggir sawah saja dan menunjukkan rumahnya. Jalan yang licin khas tanah persawahan sedikit mengganggu keseimbanganku saat berjalan. Dengan hati-hati, aku menuju rumah Ki Handi yang terletak sekitar 100 meter dari bibir sawah. Suara itik yang bersautan menandakan mereka sedang melihat orang asing menuju ke tempat ini. "Assalamualaikum, Ki," ucapku sambil mengetuk daun pintu. "Waalaikumsalam. Siapa?" Suara yang cukup rentah kudengar dari arah dalam rumah. Saya Ki, saya mau minta tolong." Ki Handi membukakan pintunya. Perawakan yang lebih pendek dariku, memakai baju dan celana hitam. Ada kupluk di atas kepalanya. Terlihat cukup tua karena kulitnya yang sudah terlihat keriput. "Ayo, masuk," ajak Ki Handi. Aku pun mengangguk. Kami berdua duduk di dalam rumahnya. Tidak ada alas apapun, hanya sebatang kayu. Dan kulihat banyak sekali cawan-cawan kecil berisikan bunga warna-warni. Bau dupa yang tertancap di sebuah wadah berisikan beras kuning. Ada pula berbagai macam bentuk tulang, entah tulang apa. Belum lagi dinding gubuk ini banyak tengkorak kepala hewan bergantungan. Bulu kuduku berdiri seketika. "Ada perlu apa kau datang ke sini?" Ki Handi membuka percakapan. "Anu Ki, saya mau minta tolong sama Aki. Saya mau mendapatkan hati seseorang, Ki," jelasku kemudian. Ki Handi mengangguk sambil mengelus jenggotnya yang mulai memutih. "Ya, saya paham. Mau pakai metode apa kau?" kata Ki Handi. "Adanya apa saja, Ki." "Ya terserah kamu. Mau yang mana? Semua ada di sini," jelas Ki Handi. "Santet bisa, Ki." "Kamu kesini bawa adik atau kakakmu itu?" Ki Handi bertanya. Aku pun celingukan. Tidak, saya tidak bawa siapa-siapa, Ki. Saya hanya sendiri," jawabku agak gugup. "Oh, berarti dia tidak suka karena kamu kemari. Dia bilang kepada saya." Aku semakin heran. Mungkinkah sosok wanita yang berbaju merah itu? Ki Handi mengambil sebuah buhul alias boneka yang berbentuk seperti manusia, berwarna coklat seperti terbuat dari lilitan serat kayu. Mulutnya komat-kamit seperti membaca beberapa mantra. Matanya terpejam. Sesekali ia tiupkan hembusan nafas ke boneka itu. Agak merinding melihat aktivitas Ki Handi yang duduk di hadapanku. Hati kecilku sebenarnya ragu melakukan hal ini. Tapi di sisi lain, aku ingin mendapatkan Mas Aryo tanpa hambatan apapun. Bulu kuduk yang sedari tadi berdiri. Aku bisa merasakan sosok wanita berbaju merah itu ada di dekatku.
tapi tidak bisa melihatnya. "Siapa nama wanita yang kamu maksud?" ucap Giandi sambil memejamkan matanya. Desi, Ki," jawabku dengan gugup. Aku terus memerhatikan gerak-gerik Giandi yang memegangi boneka itu. Ia celupkan boneka itu ke dalam cawan berisi air dan mahkota bunga berwarna merah dan beberapa melati. "Sudah," ucap Giandi. "Sudah apanya, Ki?" Aku masih terpaku. "Ya sudah, ini kamu bawa pulang. Tapi sebentar." Giandi masuk ke dalam kamarnya, meninggalkanku sendiri di ruang yang mistis ini. "Ini, bawa ini juga." Giandi menyodorkan secari kertas berisi tulisan yang perlu kuucapkan. "Ini bacaan apa, Ki?" tanyaku kebingungan. "Ini mantranya. Baca mantra ini sambil membayangkan wajah wanita itu. Kamu juga bisa menusuk tubuh boneka itu dengan ini." Giandi menyerahkan sebuah jarum besar berwarna silver. "Lakukan hal ini apabila malam tanggal 14 saat bulan purnama tepat tengah malam. Dan jangan pernah kamu urungkan niatmu, karena kamu sudah memasuki kontrak." Jelas Giandi lagi. "Kontrak? Kontrak apa, Ki?" tanyaku penasaran. "Ya, kontrakmu dengan boneka ini." Aku mengembuskan nafas. Sejauh ini aku melangkah demi mendapatkan Mas Aryo. Tapi masa bodoh, aku sudah terlanjur. "Ingat, wanita yang kamu bawa, dia tidak suka kamu melakukan ini. Jadi kalau kamu ingin dia menjauh, lakukanlah ini. Dan perlu aku ingatkan, Desi yang kamu maksud ini, dia termasuk ahli agama. Tidak mudah untuk menembus dirinya. Jadi kamu harus berhati-hati." Pesan Giandi. Tanganku semakin gemetar. Oh Tuhan. Aku kemudian menyerahkan amplop putih berisi uang. Giandi memang tidak mematok tarif atas jasanya. Pulang dengan membawa boneka mistis ini membuatku tidak tenang di perjalanan. Aku merasa banyak sekali yang membuntuti. Terkadang mereka memperlihatkan wujudnya. Ada beberapa yang buruk rupanya, dan bahkan bagian tubuhnya sudah tidak lengkap lagi. Sesekali aku memberhentikan motorku hanya untuk mengusap-ngusap mataku. Mungkin hanya halusinasi saja, tapi tidak menurutku. Mereka benar-benar mengikutiku. Aku memberanikan diri dan menahan teriakan sekuat tenaga. Bau anyir darah sepanjang jalan tercium. Aku di antara sadar atau tidak. Sepertinya motor yang ku kendarai melayang sendiri. Perutku agak mual setelah melihat berbagai macam bentuk rupa makhluk halus yang tidak karuan. Tidak pernah aku bayangkan sebelumnya melihat makhluk sebanyak ini. Menyisir jalanan hingga tiba di rumah. Kondisi tubuh sangat lelah dan ngantuk sekali. "Assalamualaikum." Aku mengetuk pintu rumah. "Assalamualaikum." Beberapa kali ku ketuk, namun tidak ada jawaban. Kemana perginya emak dan Riana? Biasanya jam segini mereka masih asik menonton televisi. Aku mencoba mengintip dari jendela, namun sudah tertutup oleh gorden. Lampu teras pun sudah mati. Ini ada apa? Kemana mereka? Kurogoh tas untuk mengambil ponsel dan mencoba untuk menelpon Riana. Namun handphonenya tidak aktif. Tumben sekali. Aku duduk di kursi teras
sambil menunggu mereka membukakan pintuku. Jam pun berganti hingga tiba hampir tengah malam. Lagi-lagi ku coba mengetuk pintu dan berteriak, tapi sama tidak ada jawaban. Lelah badanku tidak bisa tertahankan. Aku berbaring di ubin teras dengan beralaskan bantal dari tasku, menutupi badan dengan jaket. Sungguh sial sekali hari ini. Sudah melihat makhluk halus yang buruk rupanya. Rumah tidak ada orangnya. Semilir angin malam yang menerpa wajahku seakan mengelus mesra pipi dan membuatku terlelap tidur. Antara sadar dan tidak, aku seperti melayang menuju ke sebuah singgasana yang sangat indah sekali. Di sekitarnya ditumbuhi aneka bunga berwarna-warni. Bau semerbak memenuhi rongga hidungku. Di dalam hatiku bertanya-tanya, di manakah ini aku berada? Tempat yang sangat asing bagiku. Aku berjalan menuju ke arah depan. Bisa kurasakan di sekeliling banyak sekali makhluk-makhluk halus tidak berkaki. Mereka seakan melayang. Dan saat melihat kaki, aku pun melayang. Aneh. Aku berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Berkali-kali ku tampar wajahku, kalau ini hanya mimpi. Namun aku masih merasakan sakit. Berarti ini bukan mimpi. Seakan ada yang mengarahkan langkahku. Aku sampai di sebuah kursi besar. Di atasnya terdapat mahkota berwarna emas. Sepertinya kursi yang empuk. Melihat ada alas busa di atas tempat duduknya. Besar sekali, hingga melebihi kepalaku. Bunga-bunga terpasang di sudut kursi emas itu. Tidak ada siapa-siapa. Aku berusaha memalingkan tubuhku, namun tidak bisa. Dalam sekejap, ada sesosok wanita bergaun hijau. Dia memakai konde, mengenakan selendang berwarna hijau muda, dengan hiasan bunga melati di atas kepalanya. Berwajah sangat cantik, dan gaunnya menutupi kakinya. Siapakah wanita itu? Aku masih tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Lidah dan mulutku terasa terkunci sangat kuat. Hai manusia, kamu akan menjadi hambaku, ucap wanita itu. Hamba? Apa maksudnya? Tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Tubuhku terjatuh. Aku tidak sadarkan diri. Mbak, bangun mbak. Aku merasa ada yang menggoyang-goyangkan tubuhku. Membuka mata perlahan, melihat sekeliling. Rupanya aku sudah berada di kamar. Riana, ini ada apa Riana? Mbak tadi kenapa? Suaraku sangat parau. Badan sungguh lelah sekali. Mbak dari tadi malam pingsan mbak, kata Riana. Pingsan? Aku memegang kepalaku. Pusing rasanya. Iya mbak, sudah 2 hari mbak tidak pulang. Tadi malam emak menemukan mbak sudah tertidur di teras, jelas Riana. 2 hari? Perasaan baru tadi malam aku sampai rumah, lalu aku tertidur. Aku malas membahas ini. Aku yakin ini ada hubungannya dengan kunjunganku pada Ki Handi dan juga boneka itu. Riana kemudian membantuku duduk di atas kasur dan memberikan teh hangat. Riana, emak di mana Riana? Tanyaku kemudian. Emak sedang ke rumah Pak Ramli mbak. Takut kalau mbak ada apa-apa. Jadi
Emak meminta bantuan Pak Ramli, jawab Riana. Pak Ramli sendiri adalah tetangga emakku dan sudah dianggap seperti saudara sendiri. Suara orang-orang ramai berdatangan masuk ke rumah. Emak dalam kondisi menangis, langsung menuju ke dalam kamarku. Ya Allah, Gusti, alhamdulillah kamu sudah sadar, Lis. Emak memelukku. Kerumunan para lelaki yang datang membuat sumpek kamarku. Di antara mereka ada Pak Ramli. Atas permintaan emak, mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing, meninggalkanku emak dan juga Riana. Emak mengambilkan makan siang dan lalu menyuapiku. Akhir-akhir ini kamu bertingkah aneh, Lis. Sebenarnya ada apa, Lis? Tanya emak sambil menyuapiku. Emak, Lilis boleh tanya sesuatu? Iya nak, katakanlah. Mak, siapa sosok wanita berbaju merah yang memakai rok hitam itu, Mak? Mak terdiam, menghentikan gerakannya memegang sendok, dan lalu menghela nafas. Dia adalah nenek emak, Lis. Nenek emak yang paling tua. Dia meninggal karena terkena guna-guna yang ia tunjukkan kepada selingkuhan suaminya. Jawab emak menjelaskan. Aku terkejut. Pantas saja dia tidak suka saat aku berkunjung ke rumah Ki Handi kemarin. Emak bilang Bude meninggal karena sakit. Tanyaku penasaran. Iya nak, beliau memang sakit. Sakit yang tidak kunjung sembuh karena ilmu guna-gunanya menjadi senjata makan tuan. Dia sudah tidak bisa memberikan tumbal lagi kepada setan yang menjeratnya. Seketika jantungku berdebar, darahku berdesir, dan keringat dinginku bercucuran. Inikah yang dimaksud kontrak oleh Ki Handi? Apakah ini yang dimaksud kontrak oleh Ki Handi? Malam bulan purnama telah tiba. Sore tadi aku sudah membeli sesajen untuk ritual malam ini. Aku sungguh mantap untuk mendapatkan hati Mas Aryo dan membuat Desi semakin cepat menghadap Tuhan. Aku tidak tidur malam itu karena takut akan terlewat jam 12. Sambil menelpon Mas Aryo demi membunuh rasa kantuk yang sedari tadi kutahan, melepas rindu dengannya yang sudah lama tidak berjumpa. Aku sangat yakin sebentar lagi kamu akan menjadi suamiku. Emak dan Riana sudah tertidur dengan lelap. Aku pun memulai ritualnya. Kubuka secari kertas dari Ki Handi, kemudian membacanya dengan sungguh-sungguh. Hawa panas menyelimuti seluruh ruangan kamarku. Jantungku berdegup kencang. Dengan teliti aku membaca mantranya, membayangkan wajah Desi dengan fokus, memegang boneka itu di tanganku. Aku menusuk boneka itu di bagian kakinya. Berulang kali kulakukan tusukan itu, menggunakan jarum yang diberi oleh Ki Handi. Aku sebenarnya tidak yakin ini akan langsung mengenai si Desi. Tapi siapa yang meragukan kekuatan seperti ini? Aku berusaha meyakinkan diriku. Mas, malam ini kita jalan yuk. Sudah lama kita tidak berkencan. Ajakku sewaktu bertemu Mas Aryo di sebuah kedai siang itu. Maaf Lis, malam ini aku tidak bisa. Jawabnya. Kenapa Mas? Kamu sibuk? Desi sakit lagi. Entah kenapa kakinya mendadak lumpuh. Terlihat raut wajah sedih Mas Aryo. Mataku terbelalak. Benarkah ini terjadi?
Loh, memangnya kenapa, Mas? Aku tidak tahu, Lis. Padahal sebelumnya dia biasa-biasa saja. Jawab Mas Aryo. Boleh aku menjenguknya, Mas? Iya, Lis, silakan saja. Tapi tolong bawa adikmu ya, agar dia tidak curiga. Terang Mas Aryo. Malam itu aku mengajak Riana menjenguk Desi di rumahnya. Dengan rasa senang, aku melangkahkan kaki memasuki rumahnya. Ya Allah, Mbak, kok bisa sampai begini? Aku melihat Desi duduk di kursi roda yang didorong oleh Mas Aryo. Iya, aku tidak tahu, Mbak. Tiba-tiba kakiku mati rasa. Aku tidak bisa menggerakkannya. Dan kata dokter, kakiku tidak sakit apa-apa. Yang sabar ya, Mbak. Aku mengelus pundaknya. Mas, antar aku ke kamar. Aku mau sholat isya, Mas. Kata Desi kepada Mas Aryo. Dengan sabar Mas Aryo mendorong kursi roda Desi. Semoga kamu lekas mati, Des. Aku kemudian pamit pulang kepada Mas Aryo. Dia terlihat tabah menerima keadaan Desi yang sudah lumpuh seperti itu. Tiba di rumah, aku pun bergegas masuk ke dalam kamar, menyusun peralatan ritualku. Aku ingin Desi segera menemui ajalnya. Kuabaikan perkataan Ki Handi yang menyuruhku melakukan ritual hanya saat malam bulan purnama. Aku berpikir, lebih sering kulakukan, Desi akan cepat mati. Memegang boneka itu dan membacakan mantranya, sambil fokus membayangkan wajah Desi yang kesakitan. Senyuman tersinggung di bibirku. Aku menusukkan jarum ke bagian perut dan juga tangan boneka itu. Hawa di kamar semakin panas. Tubuhku gemetar. Boneka itu terlempar dari tanganku. Aku terkejut dengan nafas tersengal-sengal. Air dari cawan berisi potongan kembang itu tumpah ke lantai. Lis, ada apa, Lis? Emak mengetuk pintu kamarku. Tidak ada apa-apa, Mak. Aku memungut boneka itu kembali, mengulangi ritual, membacakan jambi-jambi, dan semakin fokus membayangkan Desi menderita. Namun lagi-lagi boneka itu terpental. Jantungku berdegup semakin kencang. Keringatku bercucuran. Tiba-tiba pandanganku menjadi gelap, antara sadar dan tidak. Aku kembali berada di sebuah singgasana berwarna emas yang dulu pernah kutemui. Aku tahu ini hanya mimpi. Kini suasana di singgasana ini berubah menjadi sangat panas. Aku tidak melihat sosok wanita berbaju hijau itu di sana. Namun tiba-tiba, dua makhluk besar datang dari arah belakangku. Badannya sangat besar, memakai celana pendek berwarna hijau. Tangannya sangat kekar, menyeret tubuhku ke belakang. Aku ingin berteriak, tapi suaraku sama sekali tidak terdengar. Dengan kasar mereka menyeret tubuhku yang hanya separuh dari ukuran tubuh mereka. Berulang kali aku meronta dan berusaha melepaskan cengkeraman dari tangan kasar mereka. Tubuhku menggeliat. Berkali-kali aku menjerit meminta tolong, tapi tetap tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Diseret dan rambutku dijambak. Sakit sekali. Perih. Aku berusaha meronta, melepaskan genggaman kedua makhluk besar itu. Namun apa daya, badanku kalah besar dari mereka. Aku sangat lelah. Mereka membawaku ke sebuah ruangan yang gelap sekali.
Tidak ada celah cahaya yang masuk. Pengap sekali. Aku hanya bisa mendengar dengusan nafas dari kedua makhluk itu. Terdengar sangat marah. Aku didudukkan di lantai dengan posisi bersimpu. Tiba-tiba di hadapanku timbul sebuah cahaya yang menyilaukan, sangat terang sekali. Dari dalam cahaya itu muncul wanita berbaju hijau yang tempo hari kutemui di tempat misterius ini. Dia membawa 2 ekor ular yang melilit di lehernya. Ular itu saling menjulurkan lidahnya. Sang wanita terlihat marah padaku. "Kenapa kamu bersikeras?" ucap wanita itu. Suaranya terdengar menggelegar. Aku ingin menjawab, namun tidak bisa. Mulutku terkunci dengan rapat. Kini hari pun berlalu. Tak sabar rasanya ingin cepat-cepat menelpon Mas Aryo. Aku mau tahu, apakah Desi sudah mati, ataukah masih merintih kesakitan. Mas Aryo sangat bodoh. Jelas-jelas Desi sudah tidak bisa memberikannya kebahagiaan. Masih saja ia pertahankan. Emak tidak lagi melihat budemu ke sini, Lis. Tanya emak saat ku bantu dirinya membungkusi kerupuk di dapur. Ah, emak, dia itu kan hantu. Memang tidak pantas dia ada di sini bersama kita. Jawabku menjelaskan. Bukan seperti itu, Lis. Dulu sebelum dia meninggal, dia pernah berpesan pada emak, jangan sesekali mendatangi dukun atau melakukan guna-guna, nanti akan celaka. Ya iyalah, Mak. Siapapun yang berhubungan dengan setan, itu pasti akan celaka. Omonganku terbata-bata. Lagi pula siapa yang percaya dengan senjata makan tuan, seperti yang kebanyakan orang lakukan. Mereka sukses menjalani ritual santet dan mendapatkan apa yang ia mau. Aku meninggalkan emak di dapur. Segera aku ambil ponsel dan menelpon Mas Aryo. Lama sekali tidak ada jawaban, sampai ku telepon berulang-ulang. Halo Mas, teleponnya terhubung. Iya, halo Lis. Mas, kamu lagi di mana, Mas? Malam ini kita jalan yuk. Aku sangat rindu padamu, Mas. Ucapku dengan manja. Maaf, Lis. Kali ini aku sedang menemani Desi. Dia sedang terapi berjalan. Alhamdulillah dia sudah berjalan sedikit demi sedikit. Apa? Mataku terbelalak. Darahku naik ke ubun-ubun. Langsung kumatikan sambungan teleponnya. Rupanya mantraku tidak berhasil. Kulihat jam masih pukul 9 pagi. Aku memakai jaket, berganti pakaian, dan bergegas menuju ke rumah Ki Handi. Apa-apaan ini? Kenapa santetnya tidak berhasil? Dia mempermainkanku. Tanpa pamit pada emak, aku melajukan motor dengan kecepatan penuh. Hatiku kalut dirundung emosi. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam untuk sampai di rumah Ki Handi. Setibanya di rumahnya, aku langsung menggedor pintunya tanpa mengucapkan salam. Amarahku sudah memuncak. Dia membukakan pintu. Ada apa? Jawabnya dengan suara parau. Aku ingin meminta pertanggungjawaban, Ki. Pertanggungjawaban apa? Mari duduk dulu. Ki Handi mempersilakanku masuk dan duduk. Saya sudah melakukan ritualnya 2 kali, Ki. Tapi kenapa Desi malah bisa berjalan lagi? Ujarku menggebu.
Sudah kubilang, Desi adalah orang yang taat agama. Tidak mudah untukmu bisa mengirimkan guna-guna padanya. Jelas Ki Handi. Hah, omong kosong. Semua harus bisa ditembus. Aku marah padanya, bagai orang yang kesurupan. Kuhamburkan cawan-cawan milik Ki Handi dan jatuh berserakan. Kubanting hiasan kepala hewan yang menempel di gubuknya. Apa-apaan kamu? Lihat Ki, lihat, aku akan membuat Desi mati. Ambisi kini menyelimuti diriku. Panas menyelimuti badanku. Kau akan membuat mereka marah. Persetan dengan semua itu, Ki. Aku kemudian pergi dari rumah Ki Handi dengan emosi yang masih memuncak. Tibalah aku di rumah, aku langsung memasuki kamar, menggelar peralatan sajen untuk ritual kembali. Aku berusaha fokus dan tenang dalam membacakan mantra. Kali ini aku menusuk di semua bagian boneka itu. Aku berharap Desi semakin merintih kesakitan. Dan aku ingin Desi cepat mati. Namun lagi-lagi boneka itu terpental. Aku bagai orang kesetanan. Kuambil dan mengulangi lagi bacaan mantra itu. Tapi tetap saja, boneka itu kembali terpental. Aku mengamuk, berteriak-teriak seperti bukan aku yang ada di dalam tubuh ini. Kemudian emak menggedor pintu kamarku, sambil berteriak juga. Pandanganku berubah gelap. Aku tersungkur ke lantai. Kembali aku berada di singgasana itu. Kini tempat itu porak-poranda, seperti ada yang menghancurkannya. Kursi emasnya terjungkal. Bunga-bunga di sekelilingnya seperti habis terbakar. Terdengar auman menggelegar, seperti auman harimau yang sedang marah. Benar saja, tiba-tiba singgasana yang kupijak telah runtuh. Aku masuk ke dalamnya. Gelap sekali. Aku mencoba membuka mata, namun tidak bisa. Berteriak pun tidak ada suara yang terdengar. Aku mendengar seperti ada yang membacakan ayat-ayat. Namun di mana? Siapa? Aku tidak bisa melihat apapun. Lis, bangun Lis. Seperti suara emak sedang menangis. Tapi di mana? Aku tidak bisa melihatnya. Lis, sadar Lis. Bangun. Emak? Apakah itu emak? Aku mencoba membuka mataku, tapi masih gelap. Mencoba membuka mulutku, namun tetap saja terkunci dengan rapat. Yang bisa ku dengar hanyalah suara eranganku. Kaki dan tanganku tidak bisa ku gerakkan. Hanya itulah yang bisa ku keluarkan dari mulutku yang terkunci. Emak masih terdengar menangis, dan tidak hanya emak. Nampaknya banyak sekali orang yang berada di sini, sedang berkumpul. Tapi aku di mana? Tubuhku sangat kaku sekali. Sampai singkat ceritanya, aku sudah bisa berbicara, namun tidak terdengar jelas, seperti orang berbisik. Aku masih tidak bisa membuka mataku. Badanku pun kaku seperti kayu. Membuang hajat pun dilakukan di atas kasur. Emak dan Riana lah yang mengurus aku saat itu. Sedangkan Mas Aryo pernah menengok aku, dan emak menyampaikan perbuatannya. Aryo terkejut. Dia bahkan tidak habis pikir bahwa aku akan setega ini melakukan itu pada Desi. Kini Desi telah tiada.
karena penyakit rahimnya yang membuat tubuhnya lemas, bukan karena santet. Aryo menuturkan bahwa Desi sangat gemar melakukan ibadah. Saat kakinya lumpuh pun, Desi masih sering melakukan sholat. Itu yang membuat Aryo setia mendampingi si Desi. Aku pun sempat meminta maaf pada Aryo. Namun nasi telah menjadi bubur. Aku tetap tidak bisa merubah takdirku. Setelah 3 tahun pasca Lilis melakukan santet, ia meninggal dengan ada butiran air mata jatuh di pipinya. Inilah kontrak mati Lilis kepada sang setan yang telah meracuni pikirannya. Semua karena ambisi dan juga tekadnya mendapatkan cinta yang jelas-jelas tidak bisa didapatkan. Dan cerita pun selesai. Itulah akhir kisah yang dialami oleh Lilis. Kisah seorang pemuja iblis yang mati dengan secara mengenaskan. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Sampai bertemu lagi video-video yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.